underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana mengenai aturan pilkada yang harus direformasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sekarang seperti kita ketahui kan, adanya pilkada ini, itu kan banyak terjadi pelanggaran, ya, atau ada yang pelanggaran yang disengaja, ada yang pelanggaran seolah-olah tidak disengaja, ya. Jadi dicari loophole-nya yang bisa peluang-peluang untuk adanya penyelewengan itu gimana. Contohnya, jual beli suara. Sudah bukan rahasia umum kan? Sudah menjadi rahasia umum kan? Serangan Fajar. 1 minggu sebelum pilkada itu, wah, tim suksesnya calon-calon itu gentayangan kemana-mana. Minta tolong begini, minta tolong begitu, kasih amplop, ada duitnya, ada yang kasih warna biru 50.000, ada yang merah 100.000, ada yang 2 lembar merah atau 3 lembar merah, ya itu sudah jadi yang umum, ya. Bahkan banyak sekali warga yang mau milih itu ya dapatnya dari semua calon, ya. Jadi masyarakat kita itu masih memikirkan jangka pendek. Nah, ini kan nggak boleh terus kan? Betul. Karena harusnya pada aturan-aturan atau undang-undang ini kan harus memilih kandidat yang baik, yang mempunyai potensi untuk memajukan bangsa, memajukan daerahnya setempat kalau itu pilkada, ya. Nah, ini kalau pakai uang jual beli begini gimana, gitu kan? Betul. Terus setelah itu ada juga korupsi kan? Korupsi masih terjadi. Ya, dengan alasan ada pilkada ini ada anggaran yang turun, masih terjadi. Ya, ada beberapa oknum-oknum dari KPU-nya juga terlibat, ya. Terus ada juga sekarang calonnya yang mau dijadikan calon, ya, yang mau mencalonkan diri itu syaratnya apa? Kan harus lewat partai. Betul. Kalau lewat independen bisa, tapi susahnya setengah mati, gitu kan, ya. Nah, kalau lewat partai, apa yang terjadi? Ya, kemarin memang ada dari masyarakat yang cinta sama demokrasi atau cinta sesuatu yang ideal, itu mengajukan judicial review kan di Mahkamah Konstitusi, agar syarat pencalonan dari partai tadi itu, karena syaratnya kan 20%. Akhirnya kan diturunkan 10%. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya, dari pihak DPR-nya juga menolak kan? Betul. Jadi kan kembali menjadi 20%. Ya. Jadi tarik urut 10%, 20% ini ya kan jadi nggak beres. Kalau 20% berarti yang boleh mencalonkan kan sedikit partainya. Nah, ini jadi repot, ya. Kerepotannya itu ada di yang namanya ada mahar. Kalau kita mau jadi calon lewat partai, nah sudah menjadi umum kan, ada mahar. Walaupun mahar ada tidak maharnya itu kan susah dibuktikan. Betul. Ya, tetapi kenyataannya memang begitu, ya. Jadi banyak isu yang dicurigai ada mahar. Nah, ini menjadi demokrasi ini menjadi sulit lagi karena pakai modal yang demikian besarnya secara materi. Sebenarnya reformasi seperti apa yang diharapkan Om Bob supaya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan seperti itu? Ya, sebetulnya untuk menyusun peraturan atau undang-undang pilkada atau pemilu ini memang lebih bagus ya sistem independen. Ya, jadi di sini tidak ada konflik kepentingannya, konflik of interestnya nggak ada. Sekarang misalnya yang tentukan DPR. DPR sekarang yang duduk di DPR itu kan partainya berapa? 7 atau 8, ya. Nah, sekarang kalau peraturannya sekarang itu 20%. Dan orang-orang yang mau mencalonkan diri harus lewat DPR. Itu kan menguntungkan DPR kan? Nah, kalau sudah menguntungkan DPR, apakah DPR mau merubah peraturannya yang menguntungkan dia menjadi tidak menguntungkan dia?
Ya coba kalau batas 20% itu dihilangin, akan semua partai bisa ngajuin kan. Tidak perlu partai itu gabung-gabung suaranya sampai 20%, nggak usah begitu kan. Lah pertanyaannya apakah bisa? Mau? Kalau merubah itu merugikan dia ya. Nah, ini gimana kan nggak bisa kan. Betul. Jadi salah satu yang penting ya yang nyusun undang-undang ini harus pakai lembaga yang independen. Ya terutama yang bisa capable ini kan ahli-ahli hukum, mungkin dari universitas yang terkenal, dari para lawyer, pokoknya yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan ini. Betul-betul harus murni independen demi kesuksesan atau demi baiknya sebuah pilkada itu dilakukan. Nah itu harusnya seperti itu. Bagaimana dengan anggota DPR yang dulu tuh sebenarnya dipilih oleh anggota DPRD, Om Bob? Ya, pada saat itu kan juga ada satu fenomena ya, bahwa juga terjadi situasi yang kurang bagus ya, di mana calon yang akan menang itu biasanya juga terjadi tawar-menawar dengan para orang-orang yang anggota yang ada di dalam DPRD itu. Ya, disinilah terjadi jual beli politik tadi. Gini. Cuman itu kasusnya kan agak tertutup. Karena tidak seperti sekarang serangan fajar. Kalau itu kan di dalam gedung. Misalnya anggota DPRD itu jumlahnya 40, kan yang dirunding cuma 40 kan. Ya udah ya milih siapa ya? Milih si A apa si B. Kalau si A amplopnya berapa, si B amplopnya berapa. Juga itu terjadi. Atau juga kepentingannya politik. Kalau partai-partai oke lah, kalau you yang menang partai saya dapat apa. Itu juga terjadi. Ya jadi makanya adanya reformasi menjadi pemilu yang seperti sekarang atau pilkada yang seperti sekarang itu kan ada akses negatif yang terjadi. Nah, tapi sekarang kenyataannya juga terjadi. Ya, jadi memang ini harus dirubah. Ya, agar untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Betul. Bayangin, kalau sekarang pilkada itu melibatkan 540 sekian pemimpin di daerah. Tapi kalau hasilnya itu dari jalan yang tidak benar, lah negara kita mau dibawa kemana? Ya, jadi mau tidak mau memang peraturan ini harus dirubah untuk pemerintahan yang baru ini, agar supaya bisa betul-betul mendapatkan pemimpin yang betul, yang terbaik bagi kemajuan negara kita ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.